dengan secara profesional. Moto, kami siap melayani dengan ramah dan profesional. Kami, anggota KOS Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, disiplin, keadilan, dan tanggung jawab demi 12 standar pelayanan minimal kesehatan. 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil, yaitu pemeriksaan antenatal sesuai standar. 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin, yaitu persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. 3. Pelayanan kesehatan pendidikan dasar, yaitu screening kesehatan sesuai standar untuk anak usia SD SMP. Pelayanan kesehatan sesuai standar untuk penderita hipertensi. 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, yaitu pelayanan sesuai standar untuk penderita diabetes. 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, yaitu pelayanan sesuai standar untuk ODGJ, yaitu pemeriksaan HIV untuk orang yang berisiko. Prioritas nasional. 1. Imunisasi. 2. Stunting. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya ini agak terbiasa disiplin di kabupaten. Jadi yang berpakaiannya nggak pakai baju kopi, saya minta untuk baris pisah. Yang tidak berpakaian baju kopi baris pisah. Nggak apa-apa, pisah aja nggak apa-apa. Nggak di ini kok. Bisa saja. Terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf ya. Pakaian harus ikutin aturan, ada aturan korporat kita. Tidak boleh berpakaian celana itu kok hitam dan tidak boleh coklat ya Bu ya. Saya sampaikan sebelum saya menyampaikan amanat dan itu ikutin. Dan di samping itu kita punya topi seperti saya. Semua perempuan topinya seperti ini. Topi kopri, laki-laki pakai peci hitam. Kalau perempuan seperti saya, contoh seperti saya, dan semua pakai atribut lengkap sebelum. Jadi sebelum mulai upacara, amanat Sekretaris Korpri Kabupaten Tenggamus pada apel pagi hari ini di lingkungan Puskesmas Kecamatan Talang Padang, Senin 1 Desember 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang saya hormati Kepala Puskesmas Talang Padang, yang saya hormati pegawai serta tenaga kesehatan serta hadirin peserta apel yang saya banggakan, dokter juga ya dok. Selamat pagi dokter. Mengawali amanat ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kurnianya, jualah pada pagi hari ini kita dapat bersama hadir mengikuti apel pagi dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua kan ibu-ibu ya? Selawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah washolli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat benar siapa menyambil akhir badan nantinya. Amin ya robbal alamin. Saya memberikan apresiasi kepada yang sudah mengikuti apel. Terima kasih atas kehadirannya saudara-saudara semua pada pelaksanaan pagi ini sudah melaksanakan apel korpri. Peserta apel yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas kita sebagai abdi negara dan masyarakat. Yang paling utama adalah terkait dengan kedisiplinan. Disiplin adalah kunci mencapai hasil yang maksimal dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ada empat pilar kedisiplinan yang kita laksanakan. Satu, kedisiplinan waktu. Datang pada tepat waktu. Pentingnya kehadiran tepat waktu untuk apel pagi maupun melalui kerja kita sesuai dengan PP. Kita semua sudah ada aturannya. PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kehadiran tepat waktu merupakan kewajiban dasar. Kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dikenakan sanksi. Kelola waktu kerja, manfaatkan waktu kerja secara optimal dan produktif untuk menyelesaikan tugas. Hindari aktivitas di luar pekerjaan selama jam pelayanan. Maksudnya di sini tugas pelayanan itu jam kerja. Maksudnya kalau masih kerja kita laksanakan kerja. Waktu jam istirahat kita jam istirahat. Semua itu kita diatur. Jam 12 sampai jam 1 itu istirahat. Tidak boleh buka apapun. Waktu kita sholat, waktu kita makan. Masuk ke disiplin. Tapi sebelum jam 11 itu jam 12, jam 11 sampai ini itu masih aktivitas kita kerja. Kita tidak boleh meninggalkan ruangan, tidak boleh meninggalkan. Apalagi di sini Puskesmas ini pelayanan. Paham ya Bu ya, Bapak? Patuhi jadwal pelayanan kepada warga untuk memberikan antrian dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kita. Kita memberikan antrian kepada masyarakat itu, memberikan mereka pelayanan yang terbaik, berikan motivasi ke mereka, penyampaian dengan sabar itu bahasa itu. Dua, kedisiplinan penampilan dan seragam dinas. Tadi dari awal saya sudah menyampaikan, saya kedisiplinan penampilan berpakaian dinas, seragam dinas. Makanya saya disebut tadi karena tidak seragam. Ada yang kopi sebenarnya, cuman karena itu baru pertama saya pembina agama kopi, saya maafkan. Tapi kalau lain ke depan nanti saya akan saya maafkan lagi, saya akan pisahkan lagi sampai nggak pakai kopi. Dan saya akan tegur KUPP-nya, kepalanya. Kalau memang nggak ada duit untuk dianggarkan. Soal
seragam lengkap dan rapi adalah cerminan profesionalisme kita sebagai ASN. Kenakan seragam dinas lengkap sesuai dengan hari dan ketentuan Permen Nomor 10 tahun 2024 dan Surat Edaran Bupati Tenggalus Nomor 3507 tahun 2025. Perhatikan kelengkapan atribut nama, pangkat, dan golongan, sepatu bersih serta kerapihan yang berjilbab. Perilaku sikap sopan, ramah dan profesional saat melayani keluarga dan sehat berinteraksi dengan rekan kerja. Jadi maksudnya di sini kita menyinggung masalah pakaian lengkap. Papan nama kita harus ada. Kalau nggak ada papan nama, itu namanya siapa ya Bu? Kalau ada papan nama kita tak kenal. Oh Ibu, kayak saya, oh Ibu Santi Bu. Selamat pagi Bu Santi. Atau selamat pagi Bu Ida. Saya sudah lihat ada namanya. Kalau nggak ada nama saya, Ibu namanya siapa? Saya bertanya. Dan kita masyarakat pelayanan juga, oh Ibu Ida saya mau minta tolong untuk pelayanan ini di mana ya Bu Ida? Karena dia sudah membaca. Kalau kita tidak ada atribut apa nama kita bingung namanya siapa ya? Gitu. Jadi salah satu itu juga. Kalau masalah pangkat dan golongan di situ juga nanti akan dilihat dari menggunakan atribut seperti ini. Sekarang kita sudah ada aturan semua pakai atribut seperti ini. Kayak saya. Kita ada berapa ketupat dan itu lestarikan semua ketupat. Ini sama fotonya seperti ini. Yang berpakaian semuanya seperti ini. Jadi kita punya ciri khas. Seandainya ada terjadi di jalan di mana-mana kita bisa terbaca. Oh ada kecelakaan. Ini kecelakaan ini puskesmas ini namanya ini. Kita bisa mengunjungi dan di sini sudah ada yang sudah lengkap semua kita atribut kita lengkap. Itu. Jadi ada keuntungannya, ada lebih untungnya kita pakaian atribut ini. Walaupun kita nggak bawa KTP, tapi kalau kita jam kerja pakai ini kita bisa dibaca atau kita diculik orang bisa kita. Gitu. Jadi semua itu bermanfaat semua. Semua itu sudah diatur sama undang-undang. 3. Kedisiplinan dalam pelayanan. Patuhi standar operasional prosedur SOP di setiap tindakan dan pelayanan. Karena kita pelayanan, isi dan lengkapi laporan dengan benar, tepat waktu dan akuntabel. Pelayanan mungkin ibu-ibu lebih paham dari saya. Saya nggak paham. Kalau saya pahamnya kalau buat SPJ saya paham. Terus kalau ada yang naik pangkat, mau pindah jabatan, golongan berapa, saya paham. Tapi kalau untuk pelayanan, saya kurang paham. Mohon maaf. Jaga etika, profesi, dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan yang ada. Etika. Saya gambarkan di sini agak panjang ya Bu ya. Karena memang sebenarnya ngikutin teks, tapi biar kita sama-sama. Karena saya juga agak nggak suka kalau saya datang ke rumah sakit, datang ke sana kalau pelayannya itu jutek, saya marah. Apalagi kita sebagai kita yang punya, kalau ada orang datang dari kabupaten, dari mana-mana, dari provinsi, dari mana, mereka sangat ramah. Tapi kenapa kita di kabupaten kita sendiri, di rumah sakit kita sendiri di Lampung ini khususnya, itu pegawainya jutek-jutek banget, gitu loh. Makanya saya berobat jarang Bu, saya berobat terus terang, saya bukan nggak menghargain, tapi pelayanannya psikis sayanya terganggu. Tadinya saya nggak begitu sakit, tiba-tiba dulu saya naik darah saya. Kenapa? Karena pelayanannya terlalu jutek buat saya. Kalau di puskesmas kita belajar di luar, belajar sama swasta, bapak-bapak, ibu-ibu ya, pelayanan. Tegur sapa itu
Itu yang diutamakan. Kalau bisa kita, tangan kita tuh begini. Kita agak menunduk seperti orang-orang di sana. Kita ikutin, kalau memang orang baik kita ikutin baik. Jangan kita nanya apa, mau apa, itu jangan. Ya ibu-ibu, kalau saya pelayanan seperti itu saya marah sekali. Saya bayar loh di sini. Kok kamu nerima saya kayak gitu? Saya marah. Jadi mohon ibu-ibu, kalaupun memang ini dok, kalau kurang etika, kurang tata itu cara ini, minta diklat untuk kepribadian dok, diagarkan itu dok. Nanti saya yang ingin dok. Saya mau, dan saya sudah menghimbau semua pegawai yang tidak kurang etika, saya suruh kepala dinas anggarkan untuk buat disiplin kepribadian, belajar kepribadian untuk memimpin, memberikan, karena kita pelayanan masyarakat. Masyarakat itu adalah ratu, masyarakat itu adalah raja. Kita ini pesuruh, karena kita dibayar sama mereka. Yang ini proaktif dan solutif, bersikap proaktif di dalam pelayanan dan mencari solusi atas masalah yang muncul, bukan saling menyalahkan. Di sini sudah jelas Bu, kalau ada masalah lapor ke atasan. Nanti diskusi atasan ke bawahan, ke dokter apa yang tidak bisa terpecahkan. Dan ini mohon ibu-ibu, bapak-bapak, rahasia ini ada di perut kita. Jangan sampai pecah perut di luar. Karena kalau ini kita saling menyalahkan, yang keangkat kepalanya, itu kepalanya nggak benar itu. Jadi kalau memang ada masalah, tolong untuk dimusyawarahkan, dipecahkan. Jangan dilaporkan ke LSM. Kasihan pimpinan kita. Pimpinan kita wajib kita lindungi, pimpinan kita wajib kita jaga. Kalau dia stres, jelas muntahnya ke kita, marahnya ke kita. Itu. Kedisiplinan administrasi dan perangkat dinas. Jadi kalau saya siang, saya malu sama Pak Bupatinya. Saya harus bisa memberikan contoh sama Bupati. Kalau saya ini memang rajin, walaupun saya sampai di kantor belum ada orang, saya nggak apa-apa. Yang penting saya keluar dari rumah, saya sudah keluar saya. Tadi senang itu jam 7 kurang saya sudah ada di situ. Saya duduk, tapi saya nggak apa-apa. Memang itu kerjaan saya memang begitu. Disiplin administrasi kehadiran itu sangat penting. Fingerprint. Nanti kita akan keluar fingerprint yang nggak bisa dibohong-bohong gitu. Nanti ada CCTV langsung kita pantau, dan itu saya akan mantau langsung. Ya. Jadi ketahuan kalau misalnya teman-teman semuanya ada yang mengikuti, saya tahu. Sampaikan laporan SPT. SPT tepat waktu. Kalau seandainya ada tugas di luar, sampaikan. Karena itu nanti ada pengurangan dari nanti dipotong, kerajinan kita dipotong nanti. Kalau SPG kelengkapan, SPG itu berkaitan sama saya. Ini semua ini berkaitan sama saya. Disiplin sama saya, keuangan sama saya. Sebenarnya berat saya bertugas, tapi harus saya jalani. Para peserta apel yang saya hormati, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama berkomitmen meningkatkan disiplin, dimulai dari hari-hari yang kecil, dimulai dari diri kita sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati kita, Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi MH, bahwa disiplin bukan untuk atasan. Disiplin bukan di atasan, bukan karena ada saya atau ada bupati takut, bukan. Tapi disiplin memang kita pegawai. Atasan tetapi untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat. Kepada kita semua, mari kita buktikan dengan karya
dengan karya terbaik kita, dengan semangat dengan semangat budaya jalan lurus. Kita ikhlas melayani masyarakat. Jalan lurus itu ikhlas, Bu. Jadi bukannya karena jalan lurus itu jalan lurus itu aja, ada artinya jalan lurus ini. Kita selalu sholat, kita selalu membaca. Ini jalan budi, jalan lurus ini supaya kita ini istiqomah. Saya mohon kepada teman-teman semua, kita budayakan jalan lurus. Itu tidak lain adalah keikhlasan kita untuk memberikan pelayanan masyarakat. Suatu saat kita juga nanti akan menjadi dilayani juga sama ya, sudah pensiun. Jadi sebelum pensiun kita tinggalkan kenang-kenangan yang baik kepada anak buah kita nanti yang akan lanjut ke bawahan kita. Kita jangan suka-suka memberikan ilmu kepada bawahan kita, karena nanti mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita. Demikian yang saya sampaikan. Selamat bekerja kepada kawan-kawan semua. Semoga apa yang kita laksanakan akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Tanggamus dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan pantun. Slogannya Bumi Begawi Cejama. Cakep. Ini nggak ini nih. Ini kayaknya nggak ini ya, Gak kompak. Saya minta saya bacakan pantun di Cakep. Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Hari pagi itu bagus kok, Bu. Jangan takut muka kita hitam. Kan ibu-ibu lebih paham. Saya mulai, Bu, ya. Slogannya Bumi Begawi Cejama. Cakep. Budaya jalan lurus, budaya kita. Cakep. Tanggamus sehat, kita wujudkan bersama. Cakep. Mari tingkatkan pelayanan ini dengan kinerja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina Korpri Kabupaten Tanggamus, cap ditandatangani Dr. Andas Haji Saleh Aslami, MH. Bahwa apel telah selesai dilaksanakan. Apel tadi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Pada pimpinan apel. Hormat, gerak. Ya, gerak. Pembina apel. Pemimpin apel membubarkan barisan. Untuk para staf jangan bubar dulu, kita foto bersama.